Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Pagi hari ini kita kembali lagi di program Halo Palembang bersama saya Rian Gumai. Dan saya Amal Zafira. Pemirsa, selama 60 menit ke depan kita akan memberikan informasi pastinya terkait dengan tema kita hari ini, Rian, yaitu menangkap momen abadi eksplorasi seni fotografi pernikahan. Nah, pastinya kita juga sudah mendatangkan narasumber ini yang pastinya berkompeten, sangat berkompeten di bidang fotografi ya. Ini kita sudah hadir pagi hari ini. Ada Kak Beben TNP. Nah, ini ada founder Luxury Picture. Assalamualaikum Kak Beben. Waalaikumsalam Amal. Rian. Apa kabar Kak? Wah, alhamdulillah. Nambah panjang saya jangan di itu tuh dipelihara deh. Sambil belajar. Sambil belajar ya. Memang pagi hari ini untuk pemirsa mungkin yang masih mencari referensi dan bagaimana nih tentang teknik mencari fotografer untuk pernikahan. Nah, pagi hari ini kita akan mengulik lebih dalam lagi nih bersama dengan Kak Beben. Benar. Siap, Nah, siap. Kak ini kan menangkap momen abadi eksplorasi seni fotografi pada saat pernikahan ya. Nah, untuk mendefinisikan momen abadi itu cak mana sih menurut Kakak? Kalau momen abadi itu momen yang nggak bakal keulang lagi. Jadi maksudnya kita kan nikah tuh sekali seumur hidup ya. Ya kita kan ngambil terbaiknya. Tapi kan esok-esok kalau terburuknya kita mau nikah lagi kita nggak tahu kan. Tapi yang pasti tuh momen abadi itu momen yang nggak bakal keulang. Jadi semisal setiap pernikahan tuh punya cerita masing-masing. Jadi cerita masing-masing tuh kayak apa, semisal orang tuanya udah nggak ada lagi, atau orang tuanya divorce, atau kakaknya, atau dia ngelangka, itu kan pasti punya historical sendiri. Nah, kita dan saya juga sebagai fotografer tuh gimana sih buat nangkep momen-momen yang nggak bakal keulang lagi. Banyak juga beberapa momen-momen yang sudah saya tangkap, tapi ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi gimana mungkin kita meminimalisir momen abadi itu agar selalu ketangkep dari kamera. Oke. Gitu. Berarti setiap momen itu ada historicalnya masing-masing. Pasti Iya, ada ya. nama momen yang nggak terulang kembali gitu Tidak ya. bakal keulang lagi. Termasuk pas lagi kepleset gitu di foto ya. Nah, gitu. Pasti ada momen lucu ya. Iya, Kak Beben ini selaku fotografer pernikahan nih, kenapa memilih lebih spesifik ke bidang pernikahan ini? Karena pertama tuh dari awalnya memang belajarnya tuh memang langsung dari fotografi pernikahan ya. Terutama dari awal sampai sekarang tuh ya memang genre memang pernikahan, karena seru aja, maksudnya seru tuh dalam arti ketemu orang baru, terus juga ketemu dekor-dekor baru, suasana baru. Jadi di tiap weddingan tuh nggak ada yang weddingan yang bosen. Jadi yang bosen tuh sebenarnya dari kita, tapi gimana caranya ya kita harus fun, harus menyelesaikan pekerjaan kita, job desk kita. Oke, bukan cuannya lebih besar Kak ya? Cuannya juga. Tapi Kak Beben sendiri mulai menjelajahi dunia fotografi itu mulai tahun berapa sih Kak? 2011. Jadi awal 2011 tuh sebenarnya termasuk nggak sengaja. Jadi 2011 tuh sempat di stop out sama fakultas karena ya mama pertama single parent, dan juga mama tuh lagi posisinya kemarin lagi keuangan lagi nggak memungkinkan, jadi terpaksa ya harus kena stop out. Kena stop out 6 bulan ya, sambil nganggur nih nggak tahu mau ngapain, sempat nanya sama sepupu, sempat nanya, Mas aku lagi nganggur ada kerjaan nggak, belajar motret aja. Pertama tuh sampai 3 kali dia ngomong belajar motret. Nah, itu udah masuk 6 bulan tuh, masuk kuliah, terus aku bilang pas aku udah belajar motret, udah kau masuk lah. Nah, dari situ belajar motret. Kebetulan Datuk tuh kakek kalau bahasa satu Datuk tuh wartawan pertama kali di Palembang tuh kontributor media cetak. Ya, jadi turun dari situ. Dan itu juga nggak sengaja, maksudnya nggak ada niatan mau jadi fotografer, belum tahu mau jadi apa gitu. Karena kuliah juga akuntansi, jadi jauh banget kalau untuk itunya. Oke. Gitu. Berawal dari mencoba karena ada motivasi tersendiri begitu ya. Iya, motivasi Akhirnya sendiri. terbiasa dan menjadi satu profesi yang Suatu ditekuni. profesi gitu. Kalau untuk posisi memilih teknik pemotretan sendiri ya, lebih susah di indoor atau outdoor nih? Tiap orang tuh punya kelebihan sama keunggulan masing-masing ya, dan juga learning by doing ya. Jadi kita belajarnya tentang pengalaman apa yang kita udah dapat selama ini. Kalau untuk sekarang sama aja sih, mau outdoor mau indoor, tapi kalau indoor kita harus belajar tentang lighting. Terus kalau untuk outdoor kita harus belajar tentang cuaca. Maksudnya jam bagus buat fotonya jam berapa, kan ada jam-jamnya kan, kita nggak mungkin kalau motret jam 12 siang kan, pasti
matanya tuh nggak bisa Nggak fokus itu ya? nggak bisa fokus. Nah jadi otomatis kita harus motretnya sore. Misalnya ada yang mau foto nih, diambil paket dan mereka tuh dua indoor satu outdoor. Biasanya dua indoor kita di studio dulu. Sore baru kita outdoor keluar. Nah, habis asar jam 4 sampai jam 6 maghrib, nah itu baru Itu mensiasatinya Kak ya. itu mensiasati. Dan juga pasti kan Kakak tadi tidak secara otodidak belajarnya, ataukah memang pernah mengikuti keterampilan Pelatihan atau juga khusus gitu seminar ya? tentang fotografer ini? Kalau pelatihan khusus sebenarnya ada, tapi untuk experience selanjutnya, maksud experience itu kalau untuk belajar dasar tuh ya sama yang sepupu tadi, ya belajar dasar tuh cuma diajari ini kamera, ngerti exposure segala macam, ya udah experience-nya tetap harus nyari sendiri karena seorang fotografer kita harus menggali sisi sama mata kita juga, olah rasa, olah hati sama olah matanya juga. Karena kalau bisa motret ya belum tentu ada artinya dari setiap foto itu. Itu Kalau menyamakan persepsi nih dengan keinginan dari si klien begitu ya, pengennya kayak gini, ternyata menurut dari seni fotografinya ini nggak bagus nih, ada sering berbentrokan atau gimana? Kalau bentrokan tuh pasti, karena kita kan apalagi tiap genre klien-klien kita beda-beda. Per 5 tahun tuh kliennya juga beda. Jadi tahun 90 ke 95 ke 2000 ke 2005 Apa itu sih Kak beda. yang buat beda kira-kira, Baca? Pertama manner pasti. Selera kali ya? Selera, manner juga beda. Cara ngomongnya juga beda kan. Terus juga dengan foto-foto yang kekinian, terus ada yang pengen foto, pernah dapat tuh klien pengen, Kak aku main foto, seluruh foto itu hitam putih. Monokrom gitu? Monokrom hitam putih, flat, hitam putih. Terus ada yang pengen, Kak aku seluruh fotonya pengen aku fotonya ngeblur. Jadi ngeblur tuh yang bener-bener ngeblur Biar parah. ini ya, misterius itu Iya, ya? pengennya ngeblur. Ah. Nah, terus juga ada yang pengen fotonya yang terang flat. Ada yang pengen kreatif, maksudnya kreatif yang pakai yang gelap-gelap tapi kelihatan cuma merekanya aja. Terus ada yang lagi musim sekarang tuh street wedding. Jadi street wedding tuh ala-ala fotografi yang di luar tapi dicampur sama real moment. Maksudnya real moment tuh real yang bener-bener misalnya di situ, misalnya kita rame nih. Nah, kita ada kliennya nggak berdiriin situ aja, yang lainnya lagi ada rokok atau lagi makan gitu. Yang real momentnya kayak gitu sekarang. Lagi musimnya tuh kayak gitu kalau sekarang. Gitu. Jadi tergantung 5 tahun sekali biasanya itu. Iya, per 5 tahun sekali lah, kurang lebih. Kepala daerah gitu ya. Ya, pasti ya kayak gitu. Segmennya beda-beda Segmennya juga. beda-beda. Tapi kesulitan nggak Kak dalam menghadapi beda-beda segmen itu dewek? Itu challenge buat kita. Challenge buat kita ya kita harus dalam arti kita harus ngikutin perkembangan. Kalau nggak ngikutin perkembangan ya gitu gimana kita Tenggelam juga sih ya. stand out kan, kita harus beda sama yang lain kan, kita juga harus stay kan, kita harus bertahan. Kalau kita nggak update, nggak mau belajar, mau cuannya aja nggak bisa kalau kayak gitu. Apalagi sekarang serba digital kan. Iya. Sudah main sosmed segala macam. Benar. Gitu. Apalagi persaingan juga. Nah, menghadapi persaingan dewek cak mana Kak gitu? Kalau persaingan sih, ya kalau bersaing itu wajar, itu hal wajar. Cuman kita harus bisa kasih yang beda, jadilah berbeda di antara yang sama, gitu. Kalau gitu. Di posisi apa namanya ya, hasil foto dengan saat pemotretan ini sering terjadi perbedaan nggak? Jadi komplain dengan klien, kok kayaknya di foto saat itu bagus, pasti cetaknya jelek nih gitu. Kalau kita biasanya itu namanya ada final layout tuh. Dari kita foto, kita masukin ke layout dan kita sebelum mencetak tuh kita confirm dulu ke klien. Kak ini ada yang mau itu nggak? Maksudnya mau yang diganti nggak fotonya? Kalau diganti tolong dicoret, nanti tinggal diganti fotonya aja, mau yang mana, kirim kodenya aja. Nah kalau udah cetak, kalau misalnya masih salah berarti bukan tanggung jawab kita lagi. Iya, karena sudah bayar request tadi ya. Sudah bayar request. Sekarang kita meminimalisir terjadinya revisi. Kecuali kalau kayak video ya, kalau video masih bisa. Kalau video kan kita outputnya kita edit. Tapi kalau dicetak kan kita nggak bisa. Kita mau bongkar lagi albumnya rusak pasti. Benar. Itu. Sudah punya referensi Cak Rian? Sudah ada dong. Kak Beben? Sudah ada. Bagus, tanggal berapa? Nanti dihubungin segera. Siap. Tapi kalau untuk melakukan fotografi gitu, fotografer bersama dengan tim itu ya, sekali turun tuh orang berapa sih itu? Bagaimana nih mengemas agar menjadi optimal begitu? Optimal ya. Jadi setiap minggu tuh kita bisanya ngerjain 4 kerjaan. Misalnya yang di hari Sabtu tuh ada 2 nih. Nah, kita bagi di timnya itu tiap klien itu dia ada PIC-nya. Jadi PIC-nya siapa nih yang pegang kerjaan, berarti tanggung jawabnya di dia. Nah, kita pas di kantor, kita bagi alat, PIC-nya itu. Nah, nanti kita bagi job desk-nya. Maksudnya job desk-nya kayak gini.
biasanya kalau di paket luxury itu kita startnya dari subuh. Misal kliennya make upnya jam 3. Nah, jam 3 tuh kita ada estimasi kan, yang boleh make upnya yang bagus di foto jam berapa. Nah, minimal dia 60-70% udah selesai, kita masuk. Kita ambil make upnya, fotonya. Nah di setiap dari take itu kan ada momen. Ya. Nah ada momen yang orang-orang nggak tahu. Nah kita udah ada stay di situ. Nah jadi kita biasanya standby-nya tuh dari jam 4 atau jam 5 subuh. Kita udah jalan sampai jam 2 siang. Jam 2 atau jam 3 lah paling lama. Datang duluan, pulang terakhiran. Oh, gitu. Itu resiko fotografer ya kayak? Resiko fotografer. Ya sesuai, karena yang dibayar juga sesuai kan. Jadi kenapa kita ngasih effort-nya lebih ya karena kita data servisnya juga datang kita udah lebih dari pagi. Benar. Gitu. Ada perbedaan nggak misalnya kan tadi dibayarnya sesuai nih, dibayar nggak sesuai tapi kerjanya aduh ini banyak requestnya tapi nggak terlalu. Nah kita ada term and condition. Jadi tiap paket itu kita ada term condition. Jadi misal ada paket yang ini kita servisnya mulainya dari jam sekian, terus juga item-itemnya kita dapatnya sekian. Jadi kalau misalnya ada beberapa item yang nggak lengkap, kita kasih tahu ini minusnya di paket ini, yang ini kira-kira perlu nggak, atau cuma mau konsen di fotonya dikuatin, kalau videonya yang penting video ada dokumentasi aja udah cukup. Kayak gitu aja. Berarti memang sesuai dengan kesepakatan di awal. Ya, sesuai dengan kalau memang budget nambah, juga. ya kalau memang nambah, Kak Beben dan tim yang akan konfirmasi lagi ke pengantin seperti itu. Tapi sesuai akadnya. biasanya Kak, berapa lama sih Kak? Kan 1 minggu biasanya 4 kali dapat job. Nah, berapa lama proses yang dari awal mereka difoto dari subuh tadi sampai ke output mereka jadi keluar nih hasil foto dan juga edit-editan itu? Kalau untuk output, semisal nih, kita foto nih akad nikah. Akad nikah nih selesai dari jam 9, lanjut lagi jam setengah 11 kan sudah ada mulai masuk resepsi tuh. Ya. Kalau untuk wedding 1 hari. Di sela waktu itu biasa kita copy data, kita edit teaser buat sekitar 10 foto. Untuk teaser aja? Untuk teaser aja, jadi kita udah pasti kasih. Nah, terus kalau untuk resepsi kan selesai jam 2 tuh. Nah, mungkin nanti sore atau malam tuh udah ada file buat Instagram. Mungkin sekitar 20, max 50 foto bisa kita dalam sehari. Kalau untuk buat sosial media ya. Untuk sosial media. Nah, tapi kalau untuk foto keluarganya biasanya kita minta hard disk langsung. Karena kita nggak minta hard disk, karena kita kan trafficnya padat tuh. Nah, nanti takutnya dari pihak keluarga mau pengen foto keluarga yang rame-rame mau dikirim ke keluarga. Jadi kita minta hard disk, nanti copy hard disknya kita kembalikan lagi. Nah, kalau untuk yang dicetak itu sekitar 2-3 bulan, max-nya 3 bulan. Itu ada jangka waktunya ya? Jangka waktu. Kadang lebih, maksudnya kadang lebih itu, kadang kita udah jadi nih layout. 2 bulan udah jadi, kita kasih ke klien, ada revisi nggak? Kliennya bisa sampai 3 bulan, sampai 4 bulan baru ngabarin. Konfirmasi lagi, gitu. Karena kita nggak tahu kesibukan klien kan. Benar. Gitu. Tapi memang kalau untuk sosial media harus gercep ya Kak, karena memang dari pihak kliennya biasanya langsung minta nih Kak, ada foto langsung untuk ngambil gitu. Momen pada saat itu juga biasanya ya. Kalau filenya udah dapet bisa di share, yang cetaknya nanti aja ya. Iya, biasanya lebih penting yang file buat ngirim daripada yang di output dicetak kalau sekarang. Malah juga ada beberapa klien dari tahun lalu tuh nggak pakai album. Jadi dia Kak, aku cuman perlunya file sama file edit sama video aja, udah gitu aja. Ada juga Kak yang ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Dan budgetnya juga lumayan loh, lebih enak malah kerjanya. Iya ya. lebih fokus. Jadi kita nggak mikirin yang bakal offline yang bakal diedit segala macam. Nah, jadi kita cuman foto, motret, ngedit, retouch bener-bener dikit, udah kirim. Tapi di Luxury sendiri ada Kak paket yang itu memang? Ada. Fisiknya dewek? Ada sekarang. Tapi kalau untuk kayak bingkai foto, frame dan lain-lain diminta atau tidak? Ada yang minta, ada yang enggak. Ada juga yang tidak? Ada. Oke, macam-macam ya ternyata permintaan. Mixing. Jadi by request. Jadi misalnya kita acuannya di paket ini, misal paket A. Tapi paket A ini maunya yang kayak gini. Oh yaudah nanti dihilangin aja, nanti coret, nanti kita sesuaiin lagi. Karena kita kan nggak tahu kebutuhan klien, nggak tahu klien itu ada budgetnya berapa. Benar. Ataupun juga nanti suatu saat dia pacak ngeprint dewek mungkin, atau nyuci dewek ya kayak bahasa kita tuh ya. Atau bisa juga lihat dari habis buka gentong baru bisa kan. Iya. Baik, kalau untuk memastikan bahwa sebenarnya klien ini mau momen temanya seperti ini, karena dia tidak berinisiatif atau tidak ada ide gitu ya, diserahkan kepada fotografer. Bagaimana mengemas melihat kecocokan dari karakter pribadi si calon klien tadi, tapi setelah yang satu ini. Nah, sedang iklan ini pemirsa kami bakal balik lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang, dan kita juga masih bersama dengan narasumber kita ini Kak Beben, yaitu selaku founder Luxury Picture, fotografer andalan di Kota Palembang. Iya. Gimana nih Kak nyikapin dari apa ya, usulan dari si klien untuk menentukan tema, melihat kepribadian dan karakter ini, sehingga diserahkan penuh pada Kak Beben selaku fotografernya. Jadi biasanya kalau ada klien yang beberapa yang diingat sama kita, dia ada yang beberapa, Kak, aku selain sama kakak semua ya untuk konsep segala macam. Nah biasanya kita ada technical meeting, kita temuin dulu, temuinnya bisa main ke studio atau kita yang temuan di tempat kopi atau itu biasanya santai kan. Nah terus juga biasanya aku tanya latar belakang mereka dulu, kerjanya di mana, anak keberapa, terus hobinya apa. Nah nanti dari situ baru kelihatan cabang-cabang akar-akarnya tuh mau kemana tuh, mereka fotonya gimana. Terus juga biasanya mereka tuh ada referensi, tapi nggak dikasih tempatnya itu nggak tahu di mana. Maksudnya tempatnya mau sewa bajunya di mana, fotonya di mana. Nah mereka tuh nggak tahu biasanya. Nah tugas kita harus kita ngasih tahu ke mereka, oh ini bajunya sewanya di sini, fotonya di sini, jamnya sekian. Itu biasanya. Nah juga ada klien beberapa yang maksudnya yang request langsung, request langsung tuh, Kak aku pengen fotonya kayak gini. Oke, fotonya kayak gini, boleh kayak gini, tapi dengan style kakak juga ya, jangan kita contoh plok-plokan banget kayak gitu. Karena kalau kita nyontoh banget tuh rasanya agak bertolak belakang. Karena kita kan punya sebagai fotografer, kita harus punya ciri khas sendiri kan. Itu. Jadi merambah juga, merembet ke ilmu psikolog juga ya, ngeliat karakter dari ini tuh ya. Fotografer tuh wakil Tuhan. Wah, luar biasa. Serius, wakil Tuhan. Kalau fotonya badannya maksudnya agak lebar. Big size gitu ya. Resize bisa. Pipinya ditirusin bisa. Mau diputihin bisa. Hilangin jerawat bisa. Kadang jadi WO bisa kan. Jadi merubah ciptaan yang asli ya. Iya, merubah ciptaan yang asli, wakil Tuhan. Tapi biasanya kalau dari fotografer sendiri itu sudah bekerja sama belum Kak dari vendor-vendor lain, dari WO, dari mungkin dari catering dan segala macam, mungkin langsung diarahkan nih, kamu ambil paket yang segini aja nih langsung. Biasanya pernah nggak ngarahkan langsung cak itu? Oh pernah, ada yang dari beberapa dari WO. Kalau sekarang kan memang zamannya shift di WO kan. Ada beberapa. Terus juga ada juga yang dari gedung, rekanan. Nah, kita tuh sebagai fotografer, apalagi kita sudah jadi vendor, kita tuh harus bisa jemput bola, maksudnya harus bisa cross selling dari jualan paketnya itu. Misalnya dari paketnya tersedia nih paketnya ini, nah jadi kita harus jelasin ini kurangnya ini mau nggak upselling, upgrade paketnya. Karena kita kalau nggak di-upgrade, ya kita kan sebagai fotografer kita punya kepuasan masing juga. Tapi kalau misalnya mereka klien yang nggak mau upgrade, berarti ya udah, berarti cukuplah dengan keterbatasan yang dia. Bukan terbatas, tapi maksud kita maksimalin. Tapi kan beberapa yang namanya satu foto sama dua foto pasti beda. Pasti gitu. Nih kita lihat nih beberapa hasil karya dari Kak Beben bersama dengan timnya ya. Oh ini di private-nya ketemu pas di sekolah mungkin ya Kak. Ya, suap-suap. Jadi momen ketemunya kayak gini misalnya cinta pertama dari SMP begitu ya? Iya. Ini yang terakhir nih, jujur. Oke. Tapi biasanya kalau untuk private pernah nggak Kak keluar dari Kota Palembang? Pernah. Aku terakhir ke Majalengka. Majalengka sama Jakarta. Luar negeri, Singapura udah, Malaysia udah. Biasanya kan suka ke Raja Ampat seperti itu ya, yang ke Pulau Komodo, Sumba gitu, pernah Kak? Kalau kesananya udah, tapi kalau buat couple sessionnya belum. Tapi kemungkinan di tahun ini udah ada, untuk di akhir tahun sama di awal tahun mungkinan untuk paket luar negeri. Ini kalau kayak paket keluar kota, keluar negeri, tentunya budgetingnya juga lumayan juga ya. Pasti lumayan. Dan itu sudah include dan dibebankan dengan si klien ya. Ada yang dibebankan sama klien, berarti kita cuma hitung jasanya aja kan. Ada yang sudah dari kita juga, maksudnya dari penginapan kita yang ngurus, transport kita yang ngurus, baju kita yang ngurus segala macam. Itinerary-nya udah dari kita semua. Jadi kita tawarin aja tinggal. Ya, berarti itu ada paket prewedding misal. Sering Kak itu diadain nggak? Ada, sering. Banyak juga yang request. Maksudnya request Kak, aku fotonya di Jakarta aja karena aku malas balik ke Palembang, aku fotonya Jakarta aja. Berarti itinerary-nya semuanya yang kita siapin. Disiapin sama luxury-nya. Iya. Biasanya yang bikinnya
kebetulan istri kan kebetulan makeup artis juga. Jadi yang makeup dia, yang bikin dia segala macam. Gitu dibagi. Jadi partneran begitu ya. Jadi partnership. Gitu. Kalau kendala nih selama keluar kota memoto kan pasti ada apa ya tantangan jarak waktu bahkan cuaca nih. Cuaca. Apa sih pengalaman yang pernah dirasakan dari Kak Beben bersama dengan tim? Kalau luar kota tuh pertama khususnya kayak Jakarta nih. Jakarta pasti traffic kan, macet. Terus izin. Ada beberapa tempat yang harus izin. Nah, ada beberapa juga yang nggak izin. Dan juga ada beberapa tempat yang bayar. Nah, kalau kita kemarin terakhir tuh nggak izin rupanya sama kliennya. Ya udah kita maksimalin. Jadi foto itu sekitar cuman tempat pertama setengah jam, yang kedua 10 menit, yang ketiga baru agak aman. Maksudnya yang agak lama sore ke malam gitu ya. Ya jadi kita ya balik dari pengalaman. Maksudnya kalau kita balik pengalaman kita udah mumpuni, jadi kita ya nggak ragu, nggak takut. Jadi kita ambilnya ya udah. Kita ambil aja, nanti kita tinggal pilih. Pasti ada yang bagus kok. Itu. Berarti misal nih Kak, ada memang khusus memang untuk tempat rekreasi atau tempat foto. Biasanya kan pengunjung ataupun yang memang khusus datang untuk private kan beda pasti harganya. Ya benar seperti itu kan Kak? Pasti beda. Oke, berarti memang sudah disiapkan seperti itu atau memang otodidak langsung aja datang coba Nah, dicek? nanti kita biasanya bilang dulu, ini tempatnya bakal rame nih jam sekian, yang bakal sepi jam sekian. Nah juga ini ada casan lo bayarnya sekian. Kita kasih tahu dari awal. Soalnya kalau kita nggak kasih tahu dari awal, nanti sampai sana mau lempar ke siapa? Kikuk. Mau bayarnya ke siapa? Jadi kita harus bilang dari awal semua, ini tempatnya berbayar sekian, harganya sekian. Pasti klien ngerti kok. Benar, berarti sudah ada persiapan yang matang pastinya Kak. Pasti sebelum datang ke tempat yang pengen dituju. Iya, gitu. Dan juga kita harus nyari. Misalnya kita berangkat kemana, kayak terakhir sama Majalengka, aku nyari orang fotografer rekanan sana, dia jadi tour guide-nya. Gitu, karena kita kan nggak tahu nih, kita kan berdasarkan dari nyari di Google atau nyari itu kan kita nggak ketemu kan. Berarti kita harus ngajak orang situ aja, gitu. Kalau idealnya nih Pak, mengenai waktu si klien bakal menentukan siapa fotografer untuk pelaksanaan prawed maupun weddingnya, itu berapa lama sih? Ada yang terakhir itu ada yang setahun. Ada yang seminggu sebelum juga ada. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang ya, maksudnya seminggu sebelum ada. Setahun oke lah ya, karena banyak spare-nya ya. Kalau seminggu tuh gimana? Malah pernah dapet tuh kemarin yang buat couple session ya, dari couple session tuh ada yang H-3. Waduh. Maksudnya H-3 dia ngabarin, lusanya langsung foto. Ada yang kayak gitu. Nah, kalau yang paling itu seminggu ada, seminggu sebelum dia nikah ada yang booking. Ada kesulitan nggak atau kendala cara ngatur persiapan waktunya gimana tuh Kak? Dia belum private-nya kan, belum dan lain-lain. Kalau private kebanyakan udah, tapi ada yang belum. Tapi kalau yang belum ya otomatis kita besok atau lusanya langsung eksekusi. Gitu. Nah, kendalanya dia milih fotonya biasanya lama. Gitu. Maksudnya milih foto kan banyak tuh berapa ribu. Nah, dipilih sama mereka. Nah, tapi kalau misalnya penambahan seminggu tuh paling mereka tuh add-ons. Misalnya mereka udah ada paket rekanan tuh, udah ada fotografer, tapi aku pengen nambah lagi tuh, sebenarnya sama luxury udah gitu paling add-on saja kalau mereka. Pas berjalan be ya, nambah dewe, nambah dewe gitu. Nah, itu tadi albumnya gak usah pakai Kak, hilangin aja. Gitu. Tinggal ngambil filenya aja ya. Ambil filenya aja. Ada nggak nih teknik untuk antisipasi biar filenya tetap utuh begitu kan, baik dari fotografernya maupun dari si kliennya tadi nih? Antisipasi itu ya kita kan namanya barang elektronik ya, kita kan nggak tahu kan apa mati lampu, listrik, spanning segala macem. Terus juga kita nggak tahu selama di perjalanan kita misalnya motret di luar kota, kita nggak tahu terjadi apa di sana, jadi kita harus antisipasi. Jadi maka antisipasinya kita cuma bisa hard disknya tolong kasihin kita. Jadi mereka harus nyiapin hard disk. Karena kan kita motret itu bisa sampai 300 sampai 500 giga untuk buat foto sama video. Jadi apapun yang terjadi, mending kita save dulu. Kita nggak tahu apa di perjalanan kita kecelakaan atau accident atau juga hard disk rusak atau segala macam, kita nggak tahu. Jadi kita meminimalisirnya kayak gitu. Antisipasinya. Berarti saya sudah punya pengalaman buruk ya Kak? Pasti. Bisa belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, makanya nggak kita harus kasih tahu dari awal. Gitu. Nah Kak, misal nih lagi foto, Cak Manus nih Kak, cara ngeblend dengan pasangan dewek biar dapat nih chemistry-nya antara klien dan juga fotografer dewek. Untuk klien yang direct langsung, maksudnya direct langsung tuh yang udah dari Jawa itu biasanya udah ngerti sama karakter kita sama luxury. Terus juga mereka biasanya ada request, Kak ini aku requestnya ini
pengennya kayak gini. Nah, kita juga sebagai fotografer kan umurnya pasti beda, jauh. Nah, kita harus bisa masuk ke segmen mereka, ngerti dengan tren sekarang, baju yang dipakai, terus dengan tipikal foto yang mereka pengen. Cak, mana caranya? Apa mau kakak tuh ngopi bareng dulu kek atau Ngopi bareng, ngopi bareng. Bercandain dulu merekanya atau Pasti, gimana? Iya. pasti. Dengan kita ketemu meeting dan juga kita lihat Instagram mereka, oh tipikalnya orangnya kayak gini. Ada yang misalnya kita lihat, oh ini anak motornya. Nah, kita harus ngobrol lagi. Tektoknya harus Tektokan pas ya. pas. Jadi kita harus bisa masuk ke segala segmen kalau untuk fotografer. Gitu. Kalau untuk yang terpenting nih, memilih situasi kondisi mengenai tempat. Si klien pengennya ke A misalnya, ternyata menurut rekom kita ini nggak masuk nih, bagusnya ke B gitu. Itu gimana nih? Ada juga yang kayak gitu. Misalnya kemarin ada baru yang pengen fotonya di sini. Nah, pengen di tempat A, tapi tempat A ini mainstream, udah banyak banget orang Putih kayu caknya kak Gitu. Nah, PKB sekali lagi. Putih kayu, PKB. Jadi kita ada nih tempat satu lagi kayak gini, tapi casnya harganya sekian. Ini jarang dipakai orang. Kalau mau aku bookingin di sini. Oh kak, boleh kak pindahin situ aja. Ternyata mau. Nah, yang kayak nyari referensi tempat itu kita juga mencari. Kita yang nyari. Pengalaman. Oh gitu. Pertama, nyontohinnya tuh dari bajunya dulu. Ah. Nah ini klien kita terakhir pakai baju kayak gini. Nah di tempat ini kalau mau pakai baju kayak gini nanti di mix aja bajunya. Tapi kita fotonya di sini juga bagus. Itu. Dan juga ada yang beberapa kemarin sempat foto tuh ada di IP International Plaza. Buka kontra apa dulu? Cahyo, Iya ya. bukan KFC gitu. Nah dia jadi ngajaknya fotonya di IP karena IP kan punya estetika sendiri kan. Ya. Dan tempatnya klasik bagus, maksudnya nggak kayak dulu kan. Iya. Memorable lah ya. bisa Memorable, dibilang. pengen foto yang beda lah. Ya udahlah, kita foto di IP aja kok mau nggak? Oh ya ayo kak mau, jadi kita ajak fotonya di IP. Samping maraton pula ada. Samping maraton pula di atas. Mau mereka. Iya ya. Alhamdulillah mereka mau. Dan gokar di masa kak Saya nggak ada lagi. Oh, ada lagi. Kalau ada tuh bakal bagus. Iya, pasti. iya, iya, Gitu. benar-benar. Sebagai fotografer kita punya kepuasan dan punya mata yang beda kan. Jadi kita harus bisa ngasih kepercayaan buat mereka kalau di sini fotonya bagus. Nah, kalau untuk penglihatan Kak Beben Dewek, Kak, sekarang untuk tahun 2020 itu tren yang lagi tren itu apa kira-kira Kak? Kalau tren weddingnya tuh di street wedding kalau sekarang. Yang Street tadi yang wedding. membaur dengan kayak Iya. kehidupan nyata baik di foto, cak itu. Iya, kita nggak terlalu banyak dari, cuma kita arahin nih fotonya di sini berdiri aja udah, situ aja. Nah nanti biar kita yang ngambil. Nanti kita tinggal interaksi sama yang di depan ya. Jadi yang kliennya cuma berdiri aja, udah. Nah terus kalau yang buat couple sessionnya tuh sekarang lebih banyak yang pakai dekor-dekor, terus warnanya yang soft. Ada juga yang foto-foto shaking, maksudnya foto-foto yang fine art yang pakai lighting kayak gitu banyak juga. Kayak bayang-bayang Ya, gitu. bayang-bayang itu lagi musim juga tuh kalau lagi sekarang. Tapi kalau untuk baju sendiri, masih musim nggak kira-kira rumbaynya ke belakang-belakang itu nggak sampai ke Ngecek prewednya, 10 meter gitu ya. Jangan sampai berarti 10 meter. pakai juga ya. Cak Tira itu Kak. Kalau sekarang tuh tidak dikatakan musim, Apakah trennya sudah menurun? trennya nggak selama kayak dulu pasti. Karena kan tadi segmen yang nikah orangnya beda. Segmen orang yang nikah dan juga segmen pernikahannya itu mempengaruhi. Kita kan ada segmen yang maksudnya yang dari bawah, menengah sama ke atas kan. Nah rata-rata kalau segmennya kalau ke atas ada yang kayak gitu tapi dibuat mewah kepalangan. Jadi misalnya pengen pakai gaun tuh gaun lebar. Nah tapi kita bikinin biar fotonya nggak sama anti mainstream. Jadi kita bikin mood boardnya, kita konsepin. Nah, rata-rata mereka suka. Tapi kalau mau yang lebih gaun gede itu sebenarnya agak ketinggalan kalau Iya, sekarang. udah nggak lagi gitu ya. Tuh, update-nya beda. Tapi suka ngasih referensi tidak berarti ini sebenarnya apa lagi nih bagusnya ini cak ini sekarang untuk Lebih tahun simple ini lebih begitu ya. simple. Memang juga memang sudah kekiniannya seperti ini. Biasanya pernah ada Kak ngasih rekomendasi cak itu? Pernah. Kalau sekarang tuh makanya yang bilang tadi. Sekarang tuh fotonya yang unik-unik, yang fine art, hitam putih, terus juga yang kekinian tuh berasal dari pengen mereka sendiri, dengan karakter mereka sendiri. Jadi kita ngebangun chemistry-nya dari karakter mereka yang kita ambil fotonya. Pengennya, misal kayak kemarin ada klien dari luar kota nih, Kak, aku pengen fotonya di taman, terus aku duduk hijau-hijau, terus ada bunga-bunga warna merah. Nah udah kita kembangin aja, oh di sini kita fotonya di sini aja. Nanti dekornya aku yang cariin, udah kayak gitu aja. Ada info teman-teman juga nih yang katanya sebenarnya ada titik jenuhnya juga
bukan hanya fotografer yang capek moto, tapi yang difoto juga capek. Bahkan itu kadang-kadang sampai ke bawah mood. Ini lama banget sih. Fotonya mau kayak berbagai gaya, apalagi karena pasangannya yang hobi foto misalnya kan. Nah itu gimana tuh nyikapinnya nih? Ya, itu tadi, fotografer harus serba bisa. Harus jadi badut. Ayo sangat semangat adek, Iya, dikit lagi kita harus gitu ya. jadi tim ini, jadi tim hore. Kalau nggak istirahat dulu gitu. Iya, kita kasih minum dulu. Terus yang misalkan ada klien langsung rokok dulu, terus kasih lihat fotonya. Nih fotonya di sini kurang bagus, ini dikit lagi bagus nih. Kasih kepercayaan ke mereka. Karena kalau kita nggak dari sepanjang kita motret kita nggak kasih lihat, dia kan nggak tahu apa pengen bagus gua, muka gua kurang lah ini segala macam. Nah itu kita harus tahu momennya kapan chemistry itu. Karena kalau sebagai fotografer ya tadi harus bisa jadi semua, jadi wakil Tuhan, harus jadi badut, jadi lebih dominan juga yang dari laki-laki gitu ya. Ini nggak terlalu mementingkan foto gitu ya. Biasanya kalau laki-laki itu lebih ke manly, fotonya bebas mau ngapain aja, yang penting kelihatan manly, terus juga sangar. Dan ceweknya setuju, itu dia kak, yang ceweknya. Cewek itu pasti yang penting cantik, angle aku pas. Nah, itu paling. Pokoknya cowoknya setuju aja nih ya. Cowoknya pasti rata-rata setuju. Baik, lebih lanjut kan kita sambung setelah yang satu ini. Ya, baik pemirsa, kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih bersama TV, Anda masih bersama kami di Halo Palembang dan kita sudah segmen terakhir ataupun segmen ketiga ya. Rian masih bersama juga dengan Kak Beben. Ini masih ada hal-hal yang pengen kita tanya lagi nih seputar fotografer atau juga dunia fotografi ya. Sekali. Nah, untuk request nih tentang selain tadi tempat, karakter gitu kan ya. Apa namanya cuacanya ada nggak yang pengen bisa nggak sih pas lagi hujan gitu, hujan pengkondisian apa memang betul lagi hujan-hujanan gitu? Kalau cuaca ya, jadi kita ngomongin itu cuaca. Jadi kalau cuaca itu misal kita lagi foto, tiba-tiba hujan. Misalnya itu sekitar jam 2. Nah, Kak, hujan Kak. Kita lagi foto sesi indoor. Hujan lah sekarang nggak apa-apa. Hujan tuh paling lama, kalau di Palembang tuh jarang yang maksudnya yang hujan yang benar-benar sehari itu jarang kan. Tapi dia rata-rata kalau hujannya dari jam 2, biasanya itu cuma sejam. Hujan dulu nggak apa-apa, paling sore bersih awannya, dan itu biasa lebih bagus. Nah kalau memang keburu hujan, yang paling kita nyari plan yang lain, maksudnya nyari tempat yang kita harus sewa mau nggak mau, misalnya di coffee shop atau tempat studio yang direntalin. Nah, dan juga kalau memang klien yang memang yang pengen hujan-hujan ya kita mau nggak mau kita totalitas. Kita pakai jas hujan, ya kita beli case hujan buat kameranya. Dan gitu. Memang ada yang request kayak gitu. Misalnya best moment dari Kak Beben sendiri apa nih momennya yang unik yang pernah dilaksanain ini? Kalau yang unik tuh pernah dapat momen adat Palembang namanya adat simburan. Jadi simburan tuh habis akad nikah, cacap-cacapan, selesai nih jam 12 atau jam 1. Nah, mereka ada namanya mandi simburan. Mandi simburan itu ya dimandiin orang tuanya. Nah, setelah setengah jam acara selesai baru pesta air. Maksudnya pesta air perang air. Jadi ada balon yang diisi air. Jadi emang buat saling siram. Babit-babitan itu nggak? Babitan kayak itu. Ada pernah kayak itu. Bareng Kak Didi aku. Iya. 2 kali aku dapet itu. Jadi simburan ya benar-benar mandi. Sampai kita juga ikutan mandi. Kamera juga basah pasti. Mau ya kita harus total. Ya namanya juga profesi. Ya mau nggak mau kita harus total, dan juga kita kan ada yang kita tanggung jawab dari situ. Itu. Tapi untuk kameranya sudah dipersiapkan keamanannya. Kamera pasti sudah persiapkan. Ada yang juga yang enggak, yang paling minggir-minggir. Tapi mau nggak mau, misalnya nggak bawa ya kita harus cepat antisipasi, pakai kresek lah atau ditutup lah. Jadi ya penting gambar tetap dapat. Kayak gitu. Dan juga dari untuk Kak Beben Dewe, Cak mana sih Kak mempertahankan konsistensi dari Kak Beben Dewe ataupun dari hasilnya, dari hasil fotografernya ataupun juga dari teknik-teknik Kakak? Pertama kalau dari teknik ya, kalau teknik tuh sebagai fotografer tuh kita harus ada investasi. Investasinya bukan berupa duit, bukan berupa harta benda. Manifestasi. Investasinya di ilmu. Ilmu ya. Kemarin terakhir bulan 1 ikut workshop juga kan. Nah itu workshopnya di luar, dan kebetulan yang ngisi workshop itu orang dari Indonesia tapi dia stay-nya di Australia. Dan workshop sebelumnya di 2018 pernah juga. Nah jadi
sebagai fotografer yang sudah berumur, yang udah maksudnya pengalaman udah banyak, kita tuh jenuhnya mungkin kita jenuh, tapi kita ngakalinnya kita harus ngikut workshop, kita ketemu orang baru, tukar pengalaman. Kita juga harus geser, maksudnya geser dari seorang fotografer, kita harus bikinnya jadi untuk business owner. Kita segmen udah harus geser. Karena kita harus regenerasi, karena kalau kita mau trade terus umur 35, 40, 50, ya kita kapan lagi ada waktu berkeluarga. Nah, jadi kita passionnya ya tetap kita jaga sebagai fotografer. Nah, kita juga harus kita harus juga mewarisi ilmu-ilmu kita kepada junior-junior kita yang ada di itu. Karena ilmu juga nggak bakal habis kalau kita makan sendiri. Jadi kita bagi-bagiin aja. Itu. Nah, eksistensinya itu tadi, ikut perkembangan zaman dan masuk di segmen per 5 tahun itu tadi. Gitu. Tapi kalau untuk hasilnya, outputnya Kak, mana Kak? Kalau outputnya, ya itu tadi, ikut perkembangan zaman. Tetap ikut harus ikut perkembangan zaman. Kalau kita nggak ikut, kita ya nggak tahu. Maksudnya taste fotonya sekarang gimana. Percuma kalau bisa motret, tapi nggak tahu taste dan juga nggak bisa jualan. Itu tadi. Jadi kita harus belajar dari segi bisnisnya, terus kita dari segi teknisnya, kita harus tetap belajar. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bakal tahu perkembangan zaman sekarang. Benar, jadi intinya tetap harus belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Iya, dan kaderisasi penting ya, bagian dari amal jariah ya. Ini amal zafira. Kalau untuk tadi kan investasinya berupa ilmu, kemudian itu juga ada teknik pemotretan maupun hasilnya begitu ya. Kalau untuk alat sarana prasarana sendiri nih, tentunya harus mengupgrade mengikuti kan. Nah, mungkin namanya persaingan usaha kan, alat kita yang tidak canggih itu gimana nyikapinnya Kak Beben? Kalau sekarang alhamdulillahnya alat udah full yang pakai yang terbaru ya. Maksudnya kan sekarang dari kamera analog, DSLR, terus sekarang udah pakai mirrorless. Jadi full mirrorless. Keunggulannya tuh lebih aktif, maksudnya lebih peka lihat momen tuh lebih tajam. Maksudnya lebih tajam tuh feel kita tuh lebih dapat harusnya ya. Tapi aku nggak tahu kalau yang lain ya. Karena dengan perkembangan zaman dengan fleksibilitasnya tuh gampang. Nah, kalau yang pakai DSLR tuh kalau yang untuk yang berumur apalagi sekarang tuh agak susah kalau mau nunduk-nunduk. Jepretnya tuh agak susah. Gitu, dan juga agak pelan sudah. Jadi harusnya geser emang. Umur gak cak bohong Kak ya? Bener. Dengan olahraga segala macam fleksibilitas beda. Dengan harga misalnya menyesuaikan, mengikuti pengen hasil yang bagus, harga sarana prasarana alat-alat yang cukup lumayan tinggi juga bagaimana nyikapinnya nih? Pasti ada perkembangan dikit. Penyesuaian. Ada yang penyesuaian yang kita naikin, ada yang kita kurangin. Terus juga ada yang kita coret dari isi itemnya. Gitu. Jadi menyesuaikan pangsa pasar juga ya. Alat mahal kalau price listnya juga tinggi, mungkin kliennya juga akan banyak pertimbangan kali ya. Biasanya tambah dicari sih Pak. Maksudnya tambah dicari itu kita kan pilih segmennya. Maksudnya segmennya yang menengah ke atas kan. Menengah ke atas, ya, segmen atas. Nah jadi kalau segmen atas tuh ya pasti dicari. Bawah juga nyari, cuman yang bawah mungkin ada beberapa term and condition biasanya. Mereka ikut menyesuaikan juga. Dan kita juga biasanya kita bantu pasti. Maksudnya, nih harga ini. Nah, apa yang mau dikurangi? Kalau boleh di-spill, berapa nih dari yang bawah, menengah sampai ke atas? Bolehlah kasihlah bayangan ke pemirsa di rumah. Kalau start awalnya itu, kalau buat weddingnya itu dari 13 juta. Itu yang dari awal ya? Dari awal, start dari 13 Start juta. 13 juta. Itu sudah include galo-galo? Itu untuk wedding only. Wedding only. Wedding only 13 juta. Kalau yang paket paling tingginya itu yang dari PW, lamaran, terus bisa ada tradisional ceremony kayak siraman atau pengajian, akad nikah, resepsi itu ada. Video itu pun sudah termasuk? Sudah, foto video itu sekitar di 45. 45 juta itu Ya, sudah 45 juta. Sudah dapat lah ya motor sport 1 iya, gitu ya. Sudah ada bayangan pemirsa? Baca bagi haji, daftar haji. Tapi hasilnya tidak memuaskan. Benar. Memuaskan. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Benar. Ada memang harus dibayar lebih ya, kalau memang hasil yang karena memuaskan. kita harus seperti ada itu. effort lebih lah. Mereka bayar kita
lumayan, kita harus kasih juga lebih. Benar. Pokoknya kalau istilah kalau di Luxur itu kliennya kita siksa dulu sampai dia mereka udah nggak capek. Benar. Tapi kalau untuk KBBN Dewe dia memastikan keberhasilan dari foto itu apa sih Kak kira-kira? Sudah bagus nih, Cak Tena. Pertama dari komposisi, terus exposure-nya, masalah exposure terang tidaknya, dan juga udah kekinian belum? Maksudnya fotonya kan yang dengan berdasarkan dengan tren-tren yang ada tuh udah mendekati belum? Nah, kita kan sebagai business owner atau fotografer yang punya lah, ya kita kan harus warisi, dan yang punya maksudnya yang punya junior fotografer kan agak sulit menangkap, tapi kita kasih kebebasan. Maksudnya kasih kebebasan ini contohnya, nah kalian bikinlah yang mendekati. Aku nggak harus sama persis 100%, tapi minimal mendekati, karena biar kalian terbiasa yang kayak gini. Benar, yang penting ada feel-nya di foto itu. Feel-nya ada. Harus diolah dulu mata sama ini. Fotonya tuh harus pakai hati. Iya, pakai tangan Kak foto tuh. Itu kalau ukur kepuasan dari fotografer ya. Kalau dari si kliennya gimana nih? Apresiasinya puas nih sama fotonya? No complaint. No komplain, jangan ada banyak komplainnya ya. No complaint. No complain dan ngulang lagi gitu ya. Repeat again. Ngasih Repeat order. Repeat order, ngasih transferan lebih tidak tuh. Kadang saya itu. Iya, pernah ya. Pernah saya itu. Baik. Pernah saya itu. Untuk ini ya banyak seninya ya, ada rupa ada harga gitu ya. Namanya jasa memang harus dipertahankan, tapi kalau saya lihat ini middle to height gitu ya, lebih mempertahankan yang tadi kualitas. Ternyata alat semakin mahal banyak juga yang semakin dicari, tergantung masa pasarnya. Iya. Karena beradu di kolam lili buat dapat makanan tuh agak susah. Pindah ke kolam lohan aja. kolam ikan arwana. Jadi memang kita harus mengupgrade diri ya Kak ya, biar kita pacak langsung berubah jadi ikan arwana tadi, tidak lagi di kolam lili. Harus disesuaikan, karena kan cuma kalau kita jual mahal, tapi apa yang bisa kita kasih? Iya. Ya kan. Terus juga SDM-nya kita selektif kita cari, memang yang benar-benar sudah berkompeten dan harus punya ciri khas. Itu karena ya motret bisa, setiap orang bisa pasti motret. Cuman dari hasilnya ada pesan, terus juga ada bisa ngasih cerita nggak dari film, dari video atau fotonya itu. Ada bukan lagi fotografer Kak? Boleh. Lumayan tuh ya. Mungkin bisa diinformasikan nih di sosial media kepada pemirsa PAL TV yang akan menggunakan jasa foto dari miliknya si Kak Beben. Ya, di follow ya Instagramnya Luxury Pictura. Bagi yang mau nikah di tahun ini, tahun depan kita siap kemana aja. Antar kota, antar provinsi, antar negara, antar kabupaten, antar kecamatan, antar kelurahan, kita bisa semua. Mau kemana aja kita kasih. Nah, sekarang lagi nih Kak, apa nih Kak pesan atau nasihat khusus untuk pasangan ataupun calon klien yang pengen kayaknya nyawa jasa Kakak? Alhamdulillah, kalau memang dari klien tuh pengennya dari Luxury langsung yang foto, ya insya Allah kita bisa kasih foto yang beda. Karena foto yang sama tuh banyak. Foto terang tuh pasti orang bisa, tapi foto yang fine art, yang gelap, terus juga foto yang kekinian tuh insya Allah dari Luxury itu bisa. Nah, insya Allah juga ada pesan dari tiap foto ya. Ada yang kita kulik. Misalnya kita kulik tuh ada yang kliennya yang kembar. Nah, itu biasanya kan punya emosi sendiri. Nah, kita bisa kita angkat. Itu kita kulik lagi. Ada pembeda pasti ciri. Pasti ada pembeda. Kalau kita nggak ada beda, nggak bisa gimana bisa laku kan. Still different. Trendsetter, bukan follower ya. Trendsetter. Langsung follow Instagramnya Luxury Picture pemirsa, langsung booking lah tanggal balik dari sini ya. Iya. Penasaran? Jingle dulu. Jingle dulu. Ini lagi ada galau. Mampir. Ada galau pokoknya tadi antar kota provinsi kecamatan kelurahan desa RT. RT-nya dengan mantan Capil. Terima kasih Kak Beben. Sudah kasih ilmu, sudah kasih informasi juga untuk pemirsa di rumah. Iya, dan buat pemirsa PAL TV juga terima kasih yang sudah bergabung bersama kami di Halo Palembang. Saksikan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 merapat jam 10 waktu Indonesia Barat cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata saya Rian Gumai dan saya Mazafira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Beben. Terima kasih Kak Beben. Tahan dulu.